Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Akhirnya Cak, IWB bisa membuat video buat sampean semuanya setelah hampir seminggu lamanya IWB di Jawa ya Cak, di Jawa Timur. Jadi pulang kampung wirawiri ke Malang, kemudian ke Jember, ke Surabaya, ke Tulungagung. Jadi IWB nggak bisa fokus untuk meracik video. Dan IWB tahu Cak, sampean penasaran seperti apa sih analisa kita tentang race Harris kemarin. IWB pun sebenarnya banyak sekali ya unek-unek di pikiran IWB, pengen IWB muntahkan buat sampean semuanya, ingin IWB share ke sampean semuanya. Tapi ya bagaimana Cak, namanya juga nggak sempet dan sulit sekali Cak, gara-gara di sana kan nggak ada apa ya, nggak ada yang powerful Cak. Jadi kita harus edit video sendiri ya, agak susah juga sih. Makanya hari ini akhirnya IWB sudah di Jakarta. Dan IWB ingin nge-share dan juga menganalisa seperti apa sih race di Harris kemarin. Sebuah race yang historical, race yang luar biasa, race yang seru banget Cak. Bahkan pada hari Minggu kemarin, IWB itu nonton race tuh sampai tegang banget Cak. Gara-gara ya Marquez dan juga Pecco, siapa lagi. Ini adalah sebuah tontonan yang mengasihkan dan inilah MotoGP. Ini baru sesuatu hal yang membuat kita tuh greget gitu. Soalnya selama ini ya kita tidak menemukan pembalap MotoGP yang bisa memberikan tontonan seru. Jadi ya semuanya kayak touring ya. Makanya kemarin ketika Marquez sudah mulai bangkit, Marquez is back bahasanya Cak. Dan ternyata ketika confidence itu datang, Mark menjelma menjadi pembalap yang super kencang, super tajam. Dan ini yang sekarang akan kita bahas. Walaupun tentu saja Cak, kita juga akan bahas mengenai sprint race seperti apa, kenapa banyak pembalap yang crash, dan bagaimana faktanya. Kita akan coba bedah buat sampean semuanya, termasuk tekad Marquez dan penegasan Marquez bahwa proses adaptasi Ducati sudah selesai, dan sekarang aku siap menyerang. Itu kata Marquez. Ini sangat menarik, Cak. Oke, Kang Mas. Jadi sebenarnya pada saat free practice, Marquez sudah menegaskan bahwa secara feeling, dia sudah mendapatkan yang namanya confidence. Itu penegasan dari Marquez. Jadi kita akan dari Marquez dulu ya. Jadi Marquez dulu, walaupun tentu saja juga Marquez banyak kesalahan pula. Kita akan bahas pula nanti. Dan yang jelas di hari Jumat pada latihan bebas, Marquez sudah membangun confidence-nya. Dia merasakan bahwa ternyata pengenalan atau proses mengenal untuk Ducati ini sudah semakin dalam dan dalam. Dan dia sekarang tahu bagaimana untuk menggeber Ducati. Dan asiknya, Cak. Nah ini yang menarik, Cak. Ducati dari kacamata Marquez itu sangat berbeda dibandingkan dengan Honda. Yang pertama, Ducati sampai nggak bisa seruntulan Kang Mas. Jadi Ducati ini adalah motor yang very smooth, sangat jinak, dan juga sampai tidak perlu override, tidak perlu geber yang pecicilan. Dan tiba-tiba pada saat memasuki garis finish, secara lap time-nya sudah keluar. Lap time-nya itu sudah bagus. Itu yang membuat Marquez heran. Makanya Marquez sekarang dengan Ducati lebih suka dia berkendara sendiri. Lebih suka dia ngeber sendiri. Dia nggak suka membuntuti pembalap lainnya. Kalau dengan Honda nggak bisa, Cak. Dengan Honda, motor akan lebih baik atau lebih bagus lap time-nya ketika sampai membuntuti pembalap lainnya. Sementara dengan Ducati itu justru lebih enak atau lebih mantap motornya. Lebih bisa fokus, lebih kencang lap time-nya ketika sampai berkendara sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Ducati ini tidak bisa digeber secara frontal, secara brutal. Itu selalu ditegaskan oleh Marquez. Dan teman-teman, kita sudah pernah bahas bahwa Ducati beda dengan Honda secara front end-nya. Di mana Ducati tidak bisa di-push banget ya. Jadi pada saat masuk tikungan, untuk ban depan tidak bisa di-push banget. Jadi kalau di-push malah crash. Sementara Honda harus di-push. Kalau enggak ya untuk lap time-nya tidak keluar. Jadi not coming. Bahasanya itu apa ya? Bahasa Indonesianya kalau not coming itu ya tidak kencang gitu. Nah kalau dengan Ducati sampai berkendara smooth aja, smooth, ngayun, tiba-tiba kencang aja. Nah ini yang berbeda dibandingkan antara Honda dan Ducati, itu penegasan Marquez. Makanya Cak, kalau kita bahas mengenai Marquez dan Ducati, ini adalah proses adaptasi yang nggak mudah, di mana 8 tahun dia nunggang Honda dan tiba-tiba nunggang Desmo Sedici dengan GP23, dan bisa kita simpulkan bahwa proses adaptasi Marquez termasuk sangat cepat. Dan yang menarik adalah ternyata Ducati sudah mulai perhatian Cak kepada Marquez gara-gara performanya yang luar biasa kemarin di Harris. Oke, kita taruh dulu yang ini, kita akan bahas mengenai sprint race kemarin. Nah, pada saat sprint race, tahu nggak sampean ketika IWB bongkar lap time-nya, itu menjadi bukti bahwa ternyata Marquez memang kencang. Tidak ada satupun pembalap Cak yang mampu jabanin kecepatannya. Jadi secara lap time-nya, satu-satunya pembalap yang menjebol atau mendobrak angka lap time 1 menit 38 hanya Marquez. Martin pun hanya bermain di angka 1 menit 38. Artinya hanya Marquez yang kencang pada saat menggunakan ban belakang soft. Jadi teman-teman, kelebihan dari Marquez dan Martin dari kacamata kita adalah saat ini ya,
adalah konsisten, mereka sangat kuat. Pada kondisi dia menggunakan ban soft ataupun hard ataupun medium, dia kuat. Mereka kuat. Makanya kemarin ketika kita lihat sprint race yang rata-rata di mana para pembalap menggunakan tipe ban belakang soft atau lunak, ternyata Marquez kencang, Martin kencang, tapi Pecco gedodoran. Dan kemarin kita lihat bagaimana sprint yang juga apes ya bagi Pecco, kita bahas nanti. Tapi yang jelas kemarin Marquez adalah pembalap yang sangat kencang. Unfortunately, bahasanya Cak, banyak sekali drama ya, crash dan crash dan crash. Tentu saja kita juga berpikir awalnya ini ada apa ya sebenarnya dengan Harris ini. Kenapa kok bisa pembalap ada sekitar 10 pembalap yang crash, Cak. Hanya 15 pembalap yang bisa finish. Ini kan extraordinary. Dan ternyata setelah kita gali dan gali, awalnya kita berpikir ada mungkin coolant yang bocor dari salah satu motor. Karena tidak wajar ya Cak jatuhnya banyak sekali. Dan bahkan ada momen di mana jatuh barengan ya, binder dan lain-lain sebagainya. Dan ternyata Cak bisa kita konfirmasikan. Bahkan Marquez kemarin kenapa bisa crash teman-teman? Mungkin betul Marquez melakukan kesalahan, tapi ternyata para pembalap yang crash, termasuk Maverick Viñales, mereka menyayangkan dengan kinerja dari Tim Stewart. Itu konfirmasi dari para pembalap yang crash, bahwa sebenarnya harusnya ada inspeksi. Karena kenapa, Cak? Ternyata, Kang Mas, setelah kita gali secara dalam, crashnya para pembalap termasuk Marquez ini gara-gara ada wet surface. Jadi ada damp patch, ada aspal yang masih basah tapi nggak kelihatan. Nah ini ya, menarik ya. Kalau aspal basah, biasanya kan kelihatan nih, Cak, hitam gitu ya. Tapi kemarin itu sangat transparan. Jadi bahkan Marquez sendiri juga kaget, dia nggak menyangka karena bisa dikonfirmasi Cak, Marquez hanya bergeser 10 cm dari racing line yang biasanya. Dan 10 cm ini ternyata adalah permukaan yang dari kacamata Mark ini adalah kering, tapi ternyata itu basah. Dan terutama kita lihat untuk kejadian di sprint race adalah turn 1, momen di mana Pecco Bagnaia dijepit oleh Binder dan juga Bezzecchi. Nah, itu kita akan bahas nanti pada saat habis ini, Cak. Dan yang kedua adalah di tikungan 5, Pons Corner sebutannya atau pada posisi ke kanan. Jadi Bastianini, Binder, Alex Marquez, Viñales, Bradle, Marini semuanya crash di sana. Dan kemudian turn 7 atau left hander, jadi maksudnya ke kiri ya beloknya Bezzecchi yang juga crash. Kemudian juga tikungan 8, Alex Espargaro, dan yang terakhir adalah yang menjadi fokus kita adalah turn 9 atau tikungan 9 yang disebut sebagai Nito Corner. Ini adalah di mana Marquez crash dan ternyata Cak di situ memang setelah diselidiki, dicek, ternyata di sana ada permukaan yang masih basah. Dan inilah yang membuat para pembalap kemarin crash berjatuhan semuanya karena Harris ternyata memiliki aspal yang cukup unik ya. Memang biasanya aspal kan kelihatan ya kalau hitam gitu ya. Kalau maksudnya kalau basah kan hitam cereng bosnya Cak. Bosnya Jawa ini cereng ya, apa bosnya Indonesia ini apa ya? Pokoknya hitam banget. Tapi di Harris kemarin hampir nggak kelihatan, tapi kalau dilihat dari udara baru kelihatan. Jadi inilah yang membuat para pembalap crash dan ternyata Cak di sana Marquez memberikan penegasan bahwa secara confidence dia luar biasa, tapi sayang sekali dia harus crash kemarin sehingga akhirnya dia mencoba untuk kembali. Dan inilah yang membuat juga kontroversi karena setelah kita lihat kemarin dia sangat agresif dan bahkan dia sempat menghajar Joan Mir. Dan ini Cak yang membuat kita juga berpikir ya, ini kok Marquez ini sebenarnya hukumannya kok terlalu ringan ya Cak ya. Jadi kalau kita bedah ya dari beberapa pengalaman masa lalu, seharusnya dengan gaya Marquez yang menghantam Joan Mir sampai memaksa Joan Mir melebar, seharusnya ya paling enggak dia dikenakan long lap penalty. Jadi long lap penalty ini adalah ini Cak. Jadi pembalap harus keluar dengan trek khusus ya. Sama pasti tahu ya, kalau nggak tahu mungkin Ibu terangkan. Jadi ada sirkuit di mana ada trek khusus yang dia harus keluar, kemudian baru balik lagi ke trek. Tapi ternyata kemarin Marquez hanya diganjar dengan hukuman 1 drop posisi. Itu yang membuat Joan Mir kesal sekali. Joan Mir mengatakan bahwa Tim Stewart tidak fair, Tim Stewart tidak bisa bekerja dengan selayaknya. Jadi seharusnya bisa lebih keras kepada Marquez. Ya memang ya mungkin Tim Stewart tidak mau mengganggu tontonannya sedang luar biasa, di mana Marquez sedang pada kondisi yang sangat-sangat panas-panasnya Cak ya. Jadi luar biasa pula dari dia crash dan ternyata dia bisa finish di posisi yang juga luar biasa karena di posisi 6 atau 7 kalau nggak salah ya Cak ya. Jadi itu menjadi penegasan bahwa Marquez sudah kembali, Marquez is back. Marquez sudah memberikan penekanan bahwa dia memang akan menyerang dan dia sudah memberikan penekanan. Proses adaptasi dengan Ducati sudah selesai dan kini saatnya untuk menyerang. Yes, ini kata Marquez ya. Kami sedikit kalah di tikungan 5 dan di sektor terakhir, tapi satu hal yang pasti, proses adaptasi dengan mesin Ducati sudah selesai.
Kini saatnya melakukan beberapa penyesuaian agar bisa balapan dengan yang posisi terbaik. Yang pasti, kini evolusi sudah selesai. Seperti yang kami tunjukkan pada free practice pertama, aku langsung merasa nyaman dengan Ducati. Yang paling penting adalah race pace. Kami ternyata tetap berada di sana. Pada time attacking, kami juga berada di posisi 3 besar. Kini aku siap tempur. Jadi besok, yang terpenting adalah mencoba berada di posisi 6 besar. Di kualifikasi akan mendapatkan peluang sprint dan balapan utama. Tahun ini aku menikmatinya lagi, aku menari dengan grup teratas dan mari kita lihat apakah kita bisa terus seperti ini. Tentu saja untuk menang kami masih perlu melakukan beberapa evolusi pada gaya membalapku. Tapi untuk berada di posisi 5 besar yang merupakan target kami ada di sana. Itu sebelum race sprint ya Cak ya. Jadi Marquez sudah merasa confident pada saat sebelum race sprint dan pada akhirnya dibuktikan bagaimana dia nge-push banget dan pada saat sprint kemarin juga secara kecepatan luar biasa kita bedah nanti lap time-nya dan hanya satu poin yang membuat dia melakukan kesalahan yakni menginjak aspal yang masih basah dan ternyata ini membuat dia akhirnya hanya bisa menelan ludah. Dan teman-teman, bagaimana dengan kondisi Pecco Bagnaia ya, Pecco kita akan bedah setelah ini Cak, bahwa memang kita lihat bagaimana di sprint race Pecco suffering, dia kedodoran dan saat itu Pecco memberikan penekanan adanya chattering. Sekali lagi chattering selalu dikeluhkan oleh Pecco, tapi ternyata chattering ini tidak ada atau hilang di hari Minggu. Teman-teman, memang kalau kita membahas mengenai chattering, kenapa sih di GP24 kadang-kadang keluar chattering, kadang-kadang enggak, jadi getaran di bagian belakang. Jadi teman-teman, memang kalau kita melihat secara spek, konfirmasi yang kita dapatkan GP24 adalah penyempurnaan dari GP23. Jadi kalau sampean komen bahwa, wih ternyata kok secara akselerasi GP23 kalah ya dengan GP24. Kita lihat bagaimana pada saat di hari race ya, hari Minggu, sama-sama buka gas, memang suka nggak suka kita akui bahwa Pecco lebih baik dibandingkan dengan Marquez. Memang betul Cak. Jadi gini teman-teman, konsep untuk GP24, ternyata Gigi D'Alina dari Ducati melakukan revolusi. Revolusi ini terkesan ringan ya, tapi ternyata memang efeknya luar biasa di mana Ducati ingin memperbesar grip atau traksi bagian belakang. Jadi walaupun GP23 sudah luar biasa secara traksi, tapi Ducati tidak puas, Gigi pun akhirnya mengembangkan sebuah revolusi yang akhirnya memaksa mereka melakukan, bukan memaksa sebenarnya, ini adalah sebuah inovasi di mana mereka memiringkan Cak. Jadi Ducati GP24 secara sudut kemiringan untuk ya silinder headnya itu beda dibandingkan dengan sebelumnya. V tapi agak digeser ke belakang, begini Cak. Nah, tentu saja dengan ini ya mungkin bayangannya ini belakang. Oke, gitu ini biar enak ya Cak ya. Jadi WP kasih gambar kesampaian. Oke, jadi gini ya. Teman-teman, ini taruhlah ini GP. Ini GP24. Oke. GP24 ini beda dibandingkan dengan GP23, di mana untuk cylinder head-nya ini, ya ini kan ada dua nih, ini kan satu doang nih Cak. Ada dua begini ya, V begitu. Nah, untuk yang GP24 itu agak dimiringkan ke sini lagi posisinya. Jadi secara kemiringan sudut dari cylinder head-nya itu agak ke belakang. Nah, otomatis Cak, dengan adanya gerakan ini itu juga dilakukan penyesuaian yang sangat besar di bagian sasisnya, elektroniknya, dan ini adalah penyempurnaan. Karena kenapa? Gigi atau Ducati ingin memperbesar lagi downforce bagian belakang. Jadi supaya traksi ban belakang semakin meningkat, maka mereka memiringkan untuk bagian cylinder head-nya sehingga untuk traksi jauh lebih besar dibandingkan dengan GP23, walaupun sudah ada mass damper ya, mass damper kan sudah aeronya, ada mass damper, tapi dengan kemiringan yang dikalkulasi oleh Ducati, membuat secara distribution weight berubah, dan akhirnya akan memperbesar untuk traksi ban belakang. Otomatis, motor ini GP24 keluar tikungan pasti lebih melimpah traksinya dibandingkan dengan GP23. Namun Cak, nah ini dia Cak. Namun bukannya zero konsekuensi, ya, jadi bukannya tidak ada resiko. Jadi diduga chatter atau getaran di bagian ban belakang ini gara-gara terlalu over untuk distribution weight-nya. Mungkin demikian kira-kira ya analisa kita. Jadi tidak semuanya keluar, kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak, tergantung dari grip ban belakang. Karena teman-teman, Michelin di tahun ini memperkenalkan ban baru, kompon baru, di mana karetnya ini memang lebih besar traksinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini yang tidak dikalkulasi oleh Ducati, sehingga mereka pun akhirnya ya kadang-kadang keluar getaran, kadang-kadang enggak. Tapi sepertinya Cak, di Jerez kemarin pada saat hari Minggu, sepertinya Ducati sudah mampu memecahkan masalah GP24,
dan bahkan itu juga dikeluarkan konfirmasinya ya, pernyataan dari Peko Baknaya memberikan penekanan bahwa mereka sudah menemukan solusinya, tapi saat ditanya oleh wartawan itu rahasia. Itu kata Peko Baknaya, artinya diduga ya Peko sudah merasa nyaman dengan motornya, dan kita lihat bagaimana kemarin pertarungan yang luar biasa antara Marquez dan Peko, dan ini juga menjadi penegas bahwa Peko memang luar biasa konsistensinya. Peko secara mentality kita harus akui pada saat bertarung kemarin dengan Marquez ya, saya perhatikan di sini bagaimana detik-detik Marquez mencoba masuk, dan Marquez memang sangat kuat untuk left handernya, Cak. Jadi konfirmasi kita dapatkan, Marquez memiliki kekuatan pada saat masuk ke tikungan kiri. Jadi pada saat dia masuk ke tikungan kiri, tidak ada satupun pembalap yang mampu jabani kecepatannya. Dan ini yang menjadi kekuatan Marquez. Makanya Marquez ini kalau sudah di Texas seharusnya ya pada kondisi normal, nah, memang Texas kemarin kan masih adaptasi, Cak ya. Tapi di Harris kemarin dia sangat kuat pada kondisi normal. Biasanya Marquez sulit ditandingi untuk belok ke kirinya. Tapi untungnya Harris hanya ada 5 belokan ke kiri, Cak, dan 8 ke kanan. Sehingga ya kita lihat Peko mampu mengkompensasi. Peko dengan sangat rapi, Peko sangat tenang, dan bahkan Peko nggak peduli mau tabrakan mau apa, dia tetap akan masuk. Dan itulah yang menjadi tontonan luar biasa kemarin. Dan sekali lagi, bagaimana dengan gesekan kemarin Cak IWP? Kang Mas, gesekan kemarin adalah sebuah gesekan yang menyenangkan. Bahkan Marquez pun sangat senang dengan fighting yang dilakukan oleh mereka. Dan untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, Cak, tentu IWP akan jabarkan secara detail bagaimana detik-detik sprint race di mana Peko dihajar, dan bagaimana juga Marquez memberikan penegasan bahwa dia happy dengan performanya dan dia akan siap menyerang, dan dia akan terus berjuang untuk meraih posisi setinggi-tingginya. Ini konfirmasi yang kita dapatkan, dan berikut penjabaran IWB tentang lap time dan bagaimana detik-detik crash antara Binder, kemudian Peko Baknaya dan juga Bezzecchi, termasuk juga lap time-nya semenitip saja di sini, Cak. Teman-teman, sebelum kita melangkah menuju bagaimana yang terjadi dengan Peko dan kenapa IWB katakan bahwa Binder ini sebenarnya bisa menghindari kekonyolan tersebut, kita bisa lihat bagaimana detik-detik Binder masuk ke curb dan ini membuat Peko pun celaka, Cak. Kita lihat dari sini Kang Mas ya. Jadi posisi pada saat ini ya di tikungan ini kita perhatikan di sini bahwa Peko dan juga Binder sedikit keluar posisinya. Sementara Bezzecchi dia dari dalam racing line, tapi pada ujungnya nanti berbeda, Cak. Nah, di sini kita perhatikan bahwa untuk kecepatan Peko pun direm ya. Jadi Peko melakukan pengereman, dan di sini Bezzecchi pada kondisinya atau pada posisinya, dan kita lihat bagaimana ancang-ancang Binder yang sudah mulai mencoba untuk mengincar masuk ke bagian racing line dalam, Cak. Binder masuk dari dalam, dan memang, Cak, kalau kita lihat celahnya memang ada, Kang Mas. Memang ada. Tapi sebenarnya ruang yang ada ini sangat sempit, Cak. Dan kita lihat posisi dari Bezzecchi di sini, dan kecepatan dari keduanya ini cukup kencang. Sementara Bezzecchi pada posisi yang ideal. Kita lihat nextnya. Nah, di sini, Cak, bagaimana kita lihat posisi dari Binder yang memaksa banget. Kita perhatikan posisi dari motornya, Kang Mas ya. Bahkan kaki atau dengkul Binder pun sudah masuk ke bagian curb. Jadi betul-betul ini adalah racing line yang sangat tight atau sangat sempit. Dan dia memaksa banget masuk Binder dari sisi ini. Padahal pada saat yang sama, Peko Baknaya juga masuk ke racing line yang agak sempit. Jadi posisinya seperti ini, Cak. Sementara kecepatan untuk Bezzecchi pada kondisi yang ideal, sementara keduanya ini sangat kencang. Dan pada akhirnya ini yang terjadi. Kita lihat bagaimana posisi Peko yang seperti dikunci, Cak. Peko kejepit antara Bezzecchi dan Binder yang tidak peduli dengan posisi Peko Baknaya. Dan ibaratnya, Cak, ini seperti sandwich ya. Jadi kalau kita lihat posisi Peko ini betul-betul tidak bisa berbuat apapun, dari dalam salah, keluar pun salah, sehingga pada posisinya ini hasilnya di mana Peko berusaha menegakkan motornya tapi tidak mampu pula karena posisinya dia sudah sangat dekat atau membentur Bezzecchi, termasuk juga motor dari Binder ya. Nah, seperti ini dia menegakkan posisinya dan akhirnya motornya pun terpelanting. Ini yang terjadi, Cak. Yes. Jadi posisi dari Bezzecchi juga kaget sepertinya, Cak, agak menegakkan motornya, tapi nggak bisa berbuat apapun. Dan bahkan Kang Mas, kalau kita lihat di sini, lihat nih, ini kan wear pack dari Bezzecchi nih, Cak. Ternyata sempat tergores ban dari Peko. Nih sampai kotor seperti ini ya, tergores ban Peko.
dan Pecco pun akhirnya crash. Walaupun untuk crash ini dikatakan racing accident, tapi dari kacamata kita sebenarnya yang salah adalah Binder. Karena bagaimanapun dia seharusnya bisa mengontrol, dia bisa peduli dengan pembalap lainnya. Dan ini ya memang nggak bisa dihindari Cak ya, karena bagaimanapun pembalap ada ruang ataupun kesempatan pasti berusaha keras untuk overtake. Yang celaka dan apes adalah Pecco Bagnaia, karena posisinya ternyata di sini ada Bezzecchi dan di dalamnya adalah Binder yang akhirnya lolos ke luar, jadi maksudnya di overtake Bezzecchi dan juga Pecco yang akhirnya crash, sehingga akhirnya Pecco pun marah, kesal sekali Cak. Itu analisa pertama Cak. Ini adalah hasil sprint race dan kita nggak bisa buang sprint race ini karena berkaitan banget dengan tindak tanduk semua para pembalap. Dan kita lihat bagaimana di sprint saja sudah sangat banyak pembalap yang tidak bisa finish. Dan teman-teman, pada saat sprint race kemarin, maka bisa kita pastikan bahwa Jorge Martin menjadi pembalap yang sukses karena Marc Marquez crash dan juga Pedro Acosta yang luar biasa. Dani Pedrosa. Nah ini Cak, Dani ini memang akhirnya ngisi podium karena diputuskan Quartararo harus mundur 8 detik ke belakang gara-gara ada problem dengan tekanan ban. Jadi menyalahi aturan karena tekanan ban terlalu rendah dari yang dipatok, yakni 1,8 bar. Fabio kelima, 6 Marc Marquez. Jadi Marquez ini walaupun crash masih bisa bangkit lagi dan dia bisa mengejar pembalap di depannya walaupun menghantam Joan Mir yang juga sangat kesal dengan Marquez. Dan Joan Mir juga menyatakan kecewa dengan keputusan dari Tim Stewart. Kita bahas nanti Cak, kenapa kecewa, dan kemudian Augusto Fernandez, Miguel Oliveira. Dan teman-teman, yang menarik adalah ternyata secara potensi Marquez ini memang gila Cak. Karena Marquez adalah pembalap yang seandainya tidak crash, berpotensi menjadi juara di sini karena secara lap time dan secara fastest lap dia luar biasa. Kita lihat di sini Cak. Jadi Cak, kalau kita bongkar dari lap time yang terjadi pada sprint race Jerez, ternyata bisa kita pastikan bahwa Marquez menggunakan ban soft memang luar biasa. Tidak ada satu pun Cak secara race pace-nya sama dengan Marquez. Dan dia satu-satunya pembalap yang mendongkel atau menabrak tembok 1 menit 38. Jadi menjebol tembok Cak 1 menit 38. Dan Marquez di sini menorehkan waktu terbaik dengan 1 menit 37.812 detik. Jadi ini adalah data yang menjadi penegas kita semuanya bahwa Marquez seperti di liga yang berbeda. Pada saat sprint race kemarin, sayang sekali dia harus menginjak aspal yang masih basah tapi nggak kelihatan mata. Dan baru kedua, fastest lap ridernya adalah Jorge Martin dengan 1 menit 38.046 detik. Dan ketiga Pedro Acosta yang juga luar biasa. Dan keempat Brad Binder, 5 Maverick Viñales, 6 Alex Marquez. Dan ternyata Cak Pecco hanya mengisi posisi terkencang ke-14. Nah ini Cak, hari Minggu ini adalah sebuah sejarah baru Cak. Bagaimana pertarungan antara kedua pembalap Pecco Bagnaia dan Marquez yang pasti akan selalu diingat. Ini kita bisa lihat bahwa ternyata untuk pabrikan Jepang pada saat race Sunday kemarin, Joan Mir bagus ya, dia bisa mengisi posisi 12. Dan kedua Alex Rins yang ternyata untuk finishnya lebih baik dibandingkan dengan Fabio Quartararo. Kemudian untuk not classified seperti ini Cak, banyak juga ya, Joan Zarco, Dani Pedrosa dan sebagainya. Sekarang kita lihat untuk klasemen sementara seperti apa. Nah teman-teman, jadi setelah kita pastikan untuk Martin crash, kemudian Bagnaia juara kemarin di Jerez race, maka bisa kita pastikan bahwa Bagnaia pun melesat Cak. Sekarang terpaut cukup dekat dengan Martin dengan gap hanya 17 angka, 17 poin maksudnya, dan ketiga Bastianini dengan 70 poin atau terpaut 22 angka. Kemudian Pedro Acosta dengan 69 poin yang hanya terpaut 23 poin. Kemudian kelima Maverick Viñales dan keenam Marquez yang akhirnya bisa mengoleksi 60 poin atau terpaut 32 poin. Kemudian ketujuh Binder, Alex Espargaro 8, 9 Bezzecchi, 10 Fabio Di Antonio dan Alex Marquez 11, Fabio Quartararo 12. Lalu terakhirnya adalah Savadori Cak di posisi ke-26 dan kita lihat untuk konstruktornya. Dan dengan hasil Jerez kemarin maka Ducati makin kokoh dengan 133 poin. Kemudian kedua KTM dengan 95 poin. Ketiga Aprilia dan 4 Yamaha. Dan 5 Honda. Ini adalah konstruktor. Untuk tim Ducati dipastikan menjadi penguasa dengan 145 poin. Kedua Aprilia Racing dengan 102 poin. Pramac Racing Ducati 98 poin. Dan Gresini Racing 87 poin. Dan Red Bull KTM 81 poin. 6 Red Bull Gas Stage 3 dan Pertamina Enduro VR46 70 poin. Trackhouse Racing 35 poin dan Monster Energy Yamaha 31 poin, Repsol Honda 12
dan LCR Honda 9 poin. Nah Kang Mas, jadi itu beberapa informasi yang paling update buat semuanya. Mungkin IWB nggak bisa menjabarkan yang sangat panjang, Cak, yang sangat detail, karena udah terlalu jauh ya, terlalu panjang, terlalu lama race-nya. Kadang-kadang juga untuk mengumpulkan data sudah agak basi, makanya IWB tekankan yang penting ini ya untuk menjabarkan sama semuanya. Tapi tentu kita nggak akan afdol tentunya kalau kita nggak mengutip apa yang dirasakan para pembalap. Termasuk juga bagaimana dengan Marquez setelah dia clash dengan Pecco Bagnaia, dan Pecco pun juga memberikan penekanan bahwa dia happy sekali dan dia memang menekankan dia tidak ingin terlihat lemah di depan Marquez, dan untuk menghadapi Marquez harus agresif, itu kata Pecco. Dan berikut kata Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP setelah dia kemarin sempat duel dengan Pecco Bagnaia, dan ternyata Marquez memberikan penegasan bahwa dia harus menahan diri, crash lagi dia nggak mau. Itu kata Marquez. Berikut kata Marc Marquez yang kita terjemahkan dari MotoGP. Aku sangat menikmatinya. Sepanjang akhir pekan ini, aku adalah salah satu orang tercepat di luar sana. Ini membuatku senang. Memang benar, satu-satunya kesalahanku dalam balapan adalah 5 lap pertama. Aku manusia biasa dan beban di pundakku agak terlalu berat gara-gara kesalahan di sprint kemarin. Jadi aku ekstra hati-hati. Tapi yang terpenting adalah aku punya kecepatan. Segera setelah aku menyalip Bezzecchi, aku mengatur ritmeku seperti saat latihan dan aku akhirnya berhasil menekan Pecco. Aku tahu bahwa menyalip secepatnya adalah waktu yang tepat untuk melakukannya, karena jika tidak, suhu ban depan akan naik dan aku tidak dapat menghentikan motor dengan baik. Tetapi ketika aku berada di sana pada tikungan 10, aku teringat ketika Martin di Valencia melakukan hal yang serupa dan dia lalu crash. Memang benar, mungkin itu bukan kesalahanmu, tetapi gara-gara itu kalian bisa saja menutup race dengan 0 poin. Aku tidak mau kami berdua crash. Aku lebih memilih untuk menahan diri, kehilangan posisi dan mencoba lagi di lap berikutnya. Tapi sudah terlambat. Karena suhu ban depan sudah naik. Yang paling penting bagiku adalah akhir pekan ini adalah kecepatannya. Bahkan dengan 5 lap pertama, di mana aku kehilangan beberapa posisi, aku memiliki kecepatan untuk menyalip. Tidak hanya itu, ketika jarakku dengan Pecco sekitar 1 detik, aku memiliki kecepatan untuk mengejarnya dan mencoba menyalip. Sayang, 2 lap terakhir ketika suhu ban depan naik, kalian tidak bisa berbuat apa-apa karena banku sudah terkunci. Aku tidak menyerah sepenuhnya, tetapi aku tidak melakukan dorongan ekstra untuk bertarung dengannya karena resikonya terlalu tinggi. Aku ingat sudah mengoleksi 3 angka 0 berturut-turut karena kemarin aku finish di urutan ke-6. Tetapi mengalami 5 kali crash dalam satu balapan yang jelas, hari ini aku baru saja melewatkan 5 lap pertama. Aku melakukan start dengan baik, tetapi aku ekstra hati-hati terutama di tikungan terakhir lap pertama. Aku kencang dan ini sudah membuatku sangat gembira. Dengan Honda, aku jauh lebih baik di belakang pembalap lain, tetapi dengan motor ini, aku lebih baik melaju sendiri. Ini adalah sesuatu yang aku suka. Mari kita lihat di depan, di balapan berikutnya. Tapi aku melihat klasemen dan dengan salah satu awal musim terburukku dalam karirku, aku tertinggal 32 poin dari leader. Tapi yang terpenting, jika aku senang, biasanya aku kencang. Itu kata Marquez, Cak. Yes, jadi penuturan Marquez yang bisa kita simpulkan bahwa Marc memang happy dan terbukti, Cak, pada saat selebrasi. Ya walah, Cak, selebrasinya seru banget, Cak. Wis koyo itu, Cak, kayak apa namanya, kayak bebek-bebekan di saat Marquez goyang-goyang dak ya, jadi goyang-goyang bebek. Pecco hanya santai tepuk-tepuk tangan. Ya itulah memang karakter berbeda antara kedua pembalap. Tapi yang jelas memang kemarin luar biasa. Dan teman-teman, memang sangat disayangkan ya, Fabio Quartararo harus turun dari posisinya atau mundur 8 detik gara-gara tekanan ban. Jadi teman-teman, aturan ban yang baru adalah ban tidak boleh kurang dari 1,8 bar. Jika kita mengacu pada konfirmasi Yamaha, mereka tidak menduga di depan Fabio nggak banyak pembalap, banyak yang crash ya kemarin. Pada akhirnya suhu ban tetap rendah dan itulah yang membuat Yamaha celaka. Jadi Yamaha kemarin mendapatkan penalti, nggak hanya Yamaha sih, ada beberapa pembalap yang cukup banyak. Dan itulah yang membuat Fabio harus turun di posisinya dan digantikan oleh Dani Pedrosa. Jadi memang regulasi, Cak, regulasi is regulasi, nggak bisa diapa-apain. Dan yang paling terakhir adalah teman-teman, Zarco juga sangat kesal karena dia dihantam Franco Morbidelli, tapi ternyata dari Film Stewart menyatakan bahwa ini adalah racing accident. Jadi Zarco sudah sangat kesal sekali ya. Bahkan dia mengkritik Freddie Spencer sebagai kepala sukunya, Cak, kepala suku dari Film Stewart, dan menyatakan bahwa mereka nggak bisa kerja. Itu memang berkali-kali ya kalau kita ngomongin mengenai Film Stewart itu mendapatkan kritikan yang sangat banyak dari para pembalap.
Nggak hanya sekali, tapi tetap sama Dorna dipertahankan saja. Dan next kita akan bahas bagaimana penuturan masing-masing pembalap, termasuk juga pengetesan Harris yang banyak sekali kita dapatkan, terutama dari Yamaha, Honda, yang ternyata banyak sekali membawa komponen, bahkan sasis baru, elektronik baru, aero baru, dan seperti apa sih sensasi atau testimoni para pembalap Honda dan Yamaha setelah ngetes generasi terbaru dari M1 ataupun RCV, termasuk juga ternyata Ducati sudah mulai memperhatikan Marquez. Terbukti David Tardozzi menyarankan Marquez untuk menggunakan thumb brake dari Ducati. Kita akan bahas nanti pada next video, dan seperti biasa, Kang Mas, semen komen di bawah kira-kira ya. Menurut sampean, ada Marquez atau enggak? Beda enggak MotoGP? Seru ada Marquez atau enggak? Saman komen di bawah. Kira-kira saman seneng enggak dengan kondisi Marquez yang sudah bangkit? Dan prediksi sampean, apakah Marquez bakal bisa ngerecokin Pecco? Saman komen di bawah. Oke, Cak, jadi kita sudah dulu video ini. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh, jual ini sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.